bahwa oh iya ya, ini dia sedang mungkin dia sedang ada problem lain dengan orang lain yang berimpact kepada saya, sehingga kita bisa menyadari, mentoleransikan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Nah, bagaimana sih menyikapin hal-hal yang itu agar kita lebih bisa menerima, mudah bertoleransi, Memaafkan. memaafkan gitu Oke. kepada orang lain. Jadi yang perlu disadarin juga ini juga juga pentingnya kesadaran bab tidak menyalahkan orang lain. Coba disadari ya, coba kita sadari. Pada saat kita menyalahkan orang lain, secara otomatis pikiran bawah sadar kita itu menerjemahkannya begini. Jadi murni lebih ke parenting yang memang mengajak anak itu untuk bermain bersama. Kebanyakan orang tua sekarang kan sibuk ya dengan pekerjaannya, kemudian sibuk dengan kegiatannya, baik ibu sama ayahnya gitu kan. Sehingga untuk menenangkan anaknya, ini mereka lebih memilih kasih gadget aja lah, kayak gitu. Padahal anak itu butuh perhatian dari orang tuanya, butuh diajak main dengan orang tuanya, ya kan? Itu salah satunya kayak gitu. Namun kebanyakan karena kesibukan tadi, akhirnya anak terabaikan. Anak lebih suka main gadget daripada main sama orang tuanya. Sehingga ini berpengaruh, terkadang ada juga anak yang pada saat dipanggil sama orang tuanya, itu ada kan yang nggak respon gitu kan, nggak respect. Dia lebih fokus dengan liatin gadgetnya kayak gitu. Dipanggil berulang-ulang gitu, nggak respon, nggak respect gitu. Nah ini salah satu aja karakter yang bisa kebentuk dan berpengaruh ke anak karena orang tua yang mungkin mereka nggak sadar telah abai terhadap perhatian kepada anaknya gitu. Itu sih. Iya. Nah, iya sih Mas. Kalau dipikir-pikir mungkin dari sikap dari orang tua, wah kita atau saya ini kerja untuk anak ya, untuk anak. Jadi perhatian itu nomor 2 lah, nomor 3 lah. Jadi yang penting saya kerja bisa makan keluarga, mungkin pikirannya seperti itu, bisa tenang hidup keluarga begitu. Nah, dan ini fakta kebanyakan orang di luar sana yang saya juga pernah rasakan begitu. Nah, ini bagaimana Mas cara mengelola atau menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan mengasuh anak. Jadi kayak benar-benar di salah satu nggak ada miss gitu loh Mas. Nah, itu seperti apa Mas dari pandangan Mas? Oke. Jadi kalau untuk keseimbangan terhadap keluarga dan pekerjaan Mas, sebenarnya itu lebih ke komitmen orang tua ya. Oke. Komitmen orang tua itu begini. Semisal kalau orang tuanya memang kerja pagi terus pulang sore gitu ya. Nah, pada saat pulang sore itu tadi sudah jangan mikirkan kerjaan lagi. Komitmen bahwasanya setelah maghrib semisalnya, setelah jam 6 gitu, HP ditaruh, HP disimpan, fokus ke anaknya. Ya nggak begitu lama lah, 1,5 jam lah, mungkin bersama anak, nanyain kegiatannya anak tadi bagaimana, dia ajak main anaknya. Nah itu jadi pekerjaan dapat, kemudian perhatian kepada anaknya pun juga dapat gitu. Tapi kan faktanya banyak sekali orang tua yang setelah pulang dari rumah masih ngerjain kerjaannya. Kadang kalaupun tidak ngasih kerjaannya, tidak fokus dengan kerjaannya, mereka cari hiburan sendiri. Dengan cara tadi selama di pekerjaan aku nggak bisa buka chat-chat WA aku semisal. Akhirnya buka chat-chat WA, anaknya diabaikan, anaknya dikasih gadget juga. Kemudian dianya fokus dengan ininya sendiri, dengan kesibukannya sendiri. Nah ini yang disebut dengan komitmen orang tua dulu sebenarnya. Karena banyak orang tua yang gini tadi nggak sadar telah memperlakukan anaknya abai. Sehingga pada saat anaknya terabaikan tadi, karakternya pada saat nanti dia dewasa, ini akan kebentuk merasa kurang kasih sayang, Mas. Pada saat merasa kurang kasih sayang, dia akan mencari kasih sayang di luar. Benar. Kayak gitu. Pada saat mencari kasih sayang di luar, kadang orang tua masih menyalahkan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Menyalahkan anaknya. Seperti itu, Padahal buah ini tadi itu panennya karena dia yang memupuk sendiri. Benar. Ya, itu yang banyak orang tua itu tidak menyadarin. Oke, Mas. Berarti kembali lagi ke komitmen ya antara kedua orang tua, suami dan istri. Nah, ini masuk lebih dalam lagi, Mas. Mungkin dari situ adanya komunikasi ya kepada anak ya. Nah, terkadang mungkin yang teman-teman baru Mas, pasutri yang baru nikah ya kan, mereka agak canggung nih ngomong sama anak. Biasanya anak itu
selalu dikorbankan anak pertama untuk menjadi eksperimen ya, untuk menjadi apa ya, belajar tentang bagaimana bonding anak seperti apa. Jadi untuk nanti anak kedua akhirnya ada itu nih, ada apa namanya, ada Evaluasi. pembelajaran, evaluasi ya. Bener, jadi anak Iya. pertama ini selalu dijadi eksperimen begitu. Nah, untuk step pertama pastinya komitmen, dan kedua komunikasi kepada anak. Dari situ gimana nih Mas cara efektif komunikasi kepada anak yang mungkin baru untuk berkeluarga begitu Mas? Jadi pentingnya kita punya ilmu parenting ini justru sebelum punya anak, Mas. Iya. Sebenarnya. Jadi sekarang ilmu parenting ini kan sudah banyak sekali dibahas ya, bahkan di YouTube ada pakar-pakarnya juga banyak ya kan. Jadi memang sebelum pernikahan sebaiknya memang harus siap. Yang namanya pernikahan tuh sudah pasti satu set ya, satu kelengkapannya. Benar-benar. Itu juga harus siap. Bagaimana cara nanti bisa taat dengan suami, bagaimana nanti si suami ini punya kewajiban terhadap istri dan anaknya, bukan hanya fokus kerja. Ini memang harus siap, dan kesiapan ini harus didapatkan dengan ilmu juga gitu. Kebanyakan dari kita, dari orang-orang di luar sana juga, itu kan belajarnya sambil jalan nih. Iya. Pada saat kejadian, kok anakku begini, kok suamiku begini, kok istriku begini. Benar. Baru mereka akan cari-cari nih, cari-cari solusinya gimana. Jadi kalau sudah kejadian, baru mereka cari ilmunya. Iya. Nah ini kan bisa dibilang terlambat ya enggak, tapi akhirnya apa ya, sesuatu yang udah kejadian, ibarat penyakit sudah masuk stadium gitu kan, stadium 1, stadium 2, baru mereka cari obatnya. Iya benar. Nah, kalau sebelum masuk stadium tadi harusnya sudah siap-siap obatnya. Nah, jadi ini dicegah dulu lah supaya bisa nggak sampai masuk stadium ini, nggak bisa parah lagi. Sudah sampai sini sudah bisa lebih cepat penyembuhannya gitu loh maksudnya. Iya. Jadi Nggak terlanjur sampai parah gitu kan. Iya. Yang terlanjur sampai parah kan ada tuh yang mungkin sampai akhirnya anaknya keluar dari rumah, nggak betah di rumah. Nah, itu benar. Sampai nggak mau nyapa dengan orang tuanya. Benar. Nah, gitu kan. Iya. Akhirnya menimbulkan kecanggungan ya di dalam keluarga, maksudnya anak tidak terbuka dengan orang tua seperti itu, dan jadi masuk ke dalam komunikasi. Dari situ kita tahu nih bagaimana nih sikap atau sifatnya anak kita. Nah, semisal ada kasus Mas, seperti anak tiba-tiba anak mempunyai tanda-tanda nih, tanda-tanda emosional, maksudnya tanda-tanda mental, masalah kementalan atau emosional. Nah, apa nih yang perlu diperhatikan dari orang tua begitu Mas? Dari orang tua sebenarnya butuh evaluasi ya, dari pada saat anak ini menunjukkan gejala-gejala yang sekiranya tidak sesuai dengan harapan kita. Maksudnya itu contohnya kalau minta sesuatu harus dengan nangis gitu kan ya. Kalau anak balita gitu kan ya. Nah, hal ini terkadang ada dua persepsi kan, suami istri ini apalagi kalau nggak ada ilmunya gitu kan. Mereka bertengkar hanya gara-gara anaknya nangis nggak diturutin, itu kadang ada yang kayak gitu. Ada seperti itu Mas. Ya kan? Pada saat si anak nangis tantrum, si suami kasihan pada anak, udah turutin aja gitu. Sedangkan si istrinya ngebiarin aja supaya maksudnya nggak kebiasaan gitu kan. Tapi pada saat ini dilakukan, akhirnya tengkar nih sesama orang tua. Papa sama mamanya ini akhirnya tengkar. Yang satu pengen ngebela anaknya, yang satu pengen mendidik anaknya supaya kalau minta sesuatu tidak dengan menangis. Kan gitu. Nah, ini tadi balik lagi ke pentingnya ilmu. Pada saat dua-duanya ini bisa selaras, bisa serasi dalam mendidik anak, maka punya kesepakatan, kalau anak tantrum ini sebaiknya diselesaikan dulu tantrumnya. Ya, tantrumnya, nangisnya supaya apa? Emosinya keluar, anak ini juga bisa mengekspresikan yang namanya kesedihan, ya, kekecewaan. Karena banyak juga anak-anak di luar sana yang pada saat nangis itu malah dilarang, Mas. Ada kan yang gitu, ayo jangan nangis, jangan cengeng kayak gitu. Jadi akhirnya ditahan kayak gitu. Itu sebuah luapan emosi yang tertahan, Mas. Dan pada saat si emosi ini tidak bisa keluar, ternyata itu berdampak, Mas. Dia akan ingat betul pada saat dewasa nanti, pada saat momen-momen tersebut, aku pada saat dimarahi ayah, pada saat ibu marah, pada saat itu
aku nggak boleh nangis. Padahal dia pengen nangis gitu. Ini yang dinamakan dengan tidak bisa mengekspresikan emosinya, sehingga dampaknya nanti pada saat dewasa, Mas, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Benar-benar. Banyak yang seperti itu. Iya, jadinya akan berdampak buat masa depan anak ya. Betul. Nah, ini ada titipan nih, ada pertanyaan dari teman saya. Ya. Saya bacakan ya, Mas. Ada juga kan, Mas, suami istri yang berantem nih di depan anak-anaknya. Iya. Apakah itu akan menjadi luka terhadap anaknya atau anaknya akan menentukan siapa yang benar dan salah? Kalau menurut Mas sendiri gimana nih case seperti ini? Ya. Ini tergantung dari usia berapa anaknya yang melihat ya sebenarnya. Oke. Berapa, Jadi Mas? kalau Umur Sejak Mas? kecil, jadi itu kayak terbiasa gitu melihat Oke. hal-hal Oke. keributan di dalam rumah tangga. Ah, Apalagi iya, kan iya, berefek iya. sebenarnya ketika tadi Iya. bicara soal apa luka. Luka ya. dari orang tua yang berpola misalnya gitu-gitu ya, yang sebenarnya itu apakah itu juga menyebabkan luka terhadap anak itu Membentuk secara kecil karakternya, gitu? ya. Membentuk karakternya. Jadi sesuatu, saya ulangi lagi ya, sesuatu yang berulang, direpetisi, dan itu masuk ke dalam diri seseorang. Masuknya itu dari informasi yang dilihat dan didengar oleh seseorang. Berarti kan informasi ini bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk visual. Ya kan? Informasi kan masuknya cuma dari dua itu tadi. Iya. Visual, Soal visual ya, Ya. penglihatan dan pendengaran audio gitu kan. Pada saat masuk dia melihat, dia mendengar orang tuanya bertengkar, bahkan direpetisi, diulang-ulang, maka dia akan punya keyakinan bahwasanya oh sebenarnya yang dilakukan ayah itu terhadap ibu, laki-laki pada perempuan tuh harus seperti ini. Nah, ini contoh nih, contoh kasus nih ya, yang saya pernah tangani nih di orang-orang yang mungkin konsultasi pada saya itu. Ada sepasang suami istri. Yang pertama itu punya background orang tuanya broken home, Iya. ya. Yang kedua ini punya background yang orang tuanya bahagia aja, maksudnya nggak bercerai gitu kan. Si laki-laki ini tadi yang berlatar belakang broken home tadi, ternyata pada saat dianalisa, maksudnya kita tanya lebih detail, itu ternyata punya kebenaran versinya dia sendiri. Dia melihat sosok orang tuanya ini, kan dibesarkan oleh ibu dia, single parent ya. Dia melihat sosok ibunya ini bisa melakukan sembarang, bisa melakukan hal yang dilakukan laki-laki juga. Single mother ini melakukan apa yang biasanya dilakukan ayah, ya kan? Bisa ke mana-mana sendiri, mandiri lah istilahnya. Cari uang sendiri, jadi tulang punggung keluarga. Dia melihat sosok wanita yang strong. Wanita itu harus kuat, wanita itu harus mandiri. Akhirnya dia menilai punya keyakinan seperti itu karena melihat sosok ibunya. Benar. Ya. Sedangkan yang si istrinya ini melihat sosok yang orang tuanya ini kemana-mana selalu berdua. Ibunya mau minta ke pasar, diantar orang tuanya, diantar papanya, ya kan? Mau ke pekerjaan, diantar juga sama papanya. Selalu berdua kemana-mana. Akhirnya versi kebenaran dari si istri ini tadi, yang namanya suami istri itu harus saling melengkapi. Harus kemana-mana berdua. Benar. Nah, pada saat mereka berdua menikah, berarti kan ada kebenaran versi masing-masing nih. Kebenaran versi si suami, yang namanya wanita itu harus stronger. Ya, harus bisa mandiri. Yang satunya, yang namanya perempuan, yang dari istrinya, yang namanya perempuan sama, laki-laki sama perempuan, suami istri, harus kemana-mana berdua. Setelah menikah, mereka akhirnya beda prinsip. Pada saat si perempuan ini minta antar ke sana, yang deket aja ya, ke pasar semisal, atau ke depan gang gitu. Mintanya ditemenin sama si suaminya. Tapi karena suaminya punya kebenaran versinya tadi, dia memandang istri itu nggak boleh manja, seorang wanita itu harus strong, harus bisa mandiri. Akhirnya dia nggak mau nganterin si istrinya. Banyak yang kejadian seperti itu, tapi mereka nggak sadar. Akhirnya menyalahkan si istri, aduh kamu ke depan gang aja kok manja banget sih. Udah ke depan aja sudah, nggak perlu sama aku lagi sibuk nih. Seperti itu. Akhirnya jadilah pertengkaran. Hal yang sepele itu tadi, akhirnya jadi pertengkaran. Nah ini yang disebut dengan
kebenaran versi masing-masing orang itu berbeda, tergantung masa lalunya. Pada saat masa lalu seseorang tadi negatif, mungkin dari broken home tadi, ya, disatukan dengan yang positif, itu akan punya perbedaan yang menjadikan mereka akhirnya bertolak belakang. Ya, itu pentingnya supaya kita itu bisa sadar, menyadari bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang kita Baik, terima kasih Mas Andri, kembali lagi bersama kita. iya. Tadi udah bicara soal bagaimana pengobat luka pengasuhan, bicara soal parenting yang sebenarnya itu juga berdampak pada kehidupan anak-anak kita gitu ya. Bagaimana pola-pola masa lalu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dan berefek pada anak-anak kita. Nah, sebenarnya yang saya pengen kulik lagi mungkin sebenarnya bicara soal kesadaran. Banyak orang yang memang menganggap bahwa dirinya benar, dan juga dalam perspektif lain ketika dilihat dari pandangan lain itu tidak benar sebenarnya. Jadi mungkin saja kebenaran itu memang tidak mutlak di pandangan manusia ya. Tapi yang mutlak adalah memang di Sang Pencipta ya. Nah, untuk memunculkan atau menyadari bahwa kesadaran itu memang berefek positif bagi kita, itu seperti apa? Tapi sebelum menjawab ke situ, pertanyaannya adalah seberapa penting sih? Pentingkah kita itu untuk punya kesadaran gitu, agar menemukan fitrah kembali, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia yang memang diciptakan oleh Sang Pencipta kita gitu. Ya. Baik, Mas. Jadi yang namanya kesadaran itu bagi saya itu sangat penting ya. Pentingnya bahkan saya bisa bilang itu vital. Manusia jika tidak punya kesadaran maka sama dengan melakukan sesuatu hal ini ya nggak sadar kan gitu ya. Nah contohnya nih, kesadaran tentang hal kebenaran. Kebenaran ini kalau kita menyadari bahwasanya setiap orang itu punya kebenaran versi dia masing-masing. Kebenaran ini terbentuk karena masa lalunya dia, karena masa lalu seseorang, baik dari lingkungannya, baik dari keluarganya, baik dari hal-hal yang dia konsumsi. Ya, informasi-informasi yang dia konsumsi, sehingga terbentuklah kebenaran versi si A gitu ya. Kebenaran versi si B juga sama. Itu terbentuk karena masa lalunya, informasi-informasi yang dia dapat, dia dengar, dia lihat, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam perasaannya, menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah belief yang akhirnya dianggap sebuah kebenaran oleh si B. Ya. Nah, kebenaran versi si A dan versi si B ini pada saat tidak dipertemukan, maka ini aman-aman saja. Namun, adanya konflik, itu ternyata kan karena adanya salah satu pihak yang memaksakan kebenaran versi dirinya kepada pihak yang lain. Betul begitu kan? Betul Mas, betul. Jadi, pada saat si A memaksakan pendapatnya, memaksakan kebenaran versi dia kepada si B, maka si B menganggap si A ini salah. Ya kan? Enggak seperti itu. Si B ngomong seperti ini. Enggak seperti itu. Versi saya, menurut saya itu seperti ini. Kebenaran itu begini. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, sebenarnya kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu adalah sesuatu yang dianggap benar kan berarti? Iya, benar. Dianggap, kata dianggap ini berarti kan masing-masing orang punya perspektif berbeda, benar nggak? Benar. Anggapan saya dengan anggapan Mas kan berbeda. Berbeda. Nah, jadi dari situ pada saat kita punya anggapan kebenaran itu yang berbeda, maka pada saat kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, kebenaran versi kita kepada orang lain, maka orang lain itu tidak akan bisa menerima. Jangankan orang lain, istri kita saja, pasangan kita saja, itu punya kebenaran versi masing-masing. Pada saat kita berpendapat, kemudian kita
memaksakan pendapat kita, maka akan terjadi konflik. Benar. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Maka disinilah yang dinamakan pentingnya kita bisa menyadari bahwasanya orang lain itu juga punya kebenaran versi masing-masing. Pada saat kita sudah bisa menyadari itu, maka yang timbul apa? Toleransi. Yang timbul apa? Tidak menyalahkan orang lain. Justru malah bisa jadi dia bisa memahami orang lain, memaklumi orang lain. Oh, istriku, orang tuaku, pasanganku ternyata punya karakter seperti ini, punya kebenaran versi dia seperti ini karena masa lalunya begini. Karena lingkungannya begini. Betul. Makanya dia punya kebenaran versi seperti itu. Akhirnya kita tidak menyalahkan orang lain. Yang ada kita akhirnya bertoleransi. Memandang itu hanya sebuah sudut pandang dari sudut pandang orang lain. Kita punya sudut pandang dan tidak menyalahkan. Benar. Begitu sih. Nah, tadi kan sudah sampai pada tahapan yang bagaimana kita tidak menyalahkan orang lain ya. Tapi di banyak sisi bahwa kebanyakan ketika kita berbeda pandangan, bahkan berbeda pendapat juga, itu kadang-kadang kita akan selalu Menyalahkan orang bernegatif thinking terhadap orang itu ya. Oke. Jadi kayak akan menyalahkan atau apapun ya. Bahkan kalau bilang orang Jawa itu akan jadi rasan-rasan. Itu akan jadi rasan-rasan di belakang kita, misalnya di siapapun gitu ya. Tapi ya itu memang kehidupannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tadi misalnya kita udah bisa menyadari, menyikapin bahwa itu sesuatu yang menjadi toleransi bagi kita ya. Nah, memunculkan atau memahami fitrah kita ini bahwa oh iya ya, ini mungkin dia sedang ada problem lain dengan orang lain yang berimpact kepada saya, sehingga kita bisa menyadari, mentoleransikan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Nah, bagaimana sih menyikapin hal-hal yang itu agar kita lebih bisa menerima, mudah bertoleransi, memaafkan gitu kepada orang lain. Jadi yang perlu disadarin juga ini juga pentingnya kesadaran bab tidak menyalahkan orang lain. Coba disadari ya, coba kita sadari. Pada saat kita menyalahkan orang lain, secara otomatis pikiran bawah sadar kita itu menerjemahkannya begini. Kalau saya menyalahkan orang lain, maka saya sedang menilai diri saya itu lemah. Coba dimaknai kata-kata saya. Pada saat saya menyalahkan orang lain, oh ini gara-gara dia. Kejadiannya jadi seperti ini. Aku jadi seperti ini gara-gara dia gitu. Secara tidak langsung, pikiran kita menerjemahkannya adalah kita ini makhluk yang lemah. Kita ini lemah dikarenakan gara-gara dia, kondisi kita jadi seperti ini. Ya. Secara tidak sadar, ya enggak? Benar. Kita sedang menilai diri kita ini lemah pada saat menyalahkan orang lain. Menyalahkan situasi juga. Gara-gara pandemi, aku jadi bangkrut. Ya enggak? Ini namanya menyalahkan situasi. Berarti si pandemi ini tadi, si keadaan ini tadi lebih powerful daripada diri kita. Berarti kita memandang diri kita ini sedang lemah. Betul. Benar nggak? Banyak orang yang tidak sadar itu. Menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Pada saat kita menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, sejatinya kita sedang menilai diri kita rendah. Menilai diri kita lemah. Dan pada saat itu direpetisi, sering menyalahkan kondisi orang lain, keadaan, menyalahkan orang lain, direpetisi, diulang-ulang seperti itu, maka kita sedang memberikan racun kepada diri kita. Memberikan racun, melemahkan diri kita. Oh, berarti kamu lemah. Oh, berarti kamu lemah. Oh, berarti kamu lemah. Seperti itu. Betul. Paham yang saya maksudnya? Paham. Banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Makanya penting kan, kesadaran itu penting banget ternyata. Penting banget ya. Ya, Bagaimana memunculkan kesadaran itu sehingga itu dianggap memang penting sebenarnya dan berefek baik pada diri kita. Ya. Jadi kesadaran ini sebenarnya sebuah kemampuan ya. Sebuah kemampuan seseorang untuk bisa menilai dirinya. Bagaimana dia berpola pikir, bagaimana dia mengendalikan perasaan, mengendalikan tindakan. Dia menyadari betul bahwasanya apa keputusan yang dia ambil dalam sebuah tindakan punya dampak resiko seperti ini. Ya. Kebanyakan orang itu tidak menyadari hal ini. Jadi mereka menjadi budak dari pikiran dan perasaannya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah,
ini terbentuk dikarenakan karakter tadi yang mungkin di episode sebelumnya saya sudah pernah bahas ya. Jadi si kesadaran ini tadi juga berhubungan erat dengan yang namanya karakter. Dan karakter ini juga berhubungan erat dengan masa lalu. Nah, kalau di teori, ada salah satu teori dari, saya lupa ya, ini teorinya tentang ego state pokoknya ya, tentang ego state. Nah, teori dari ego state ini tadi menyampaikan bahwasannya ego state ini banyak macamnya. Ego state ini adalah diri kita yang berkumpul menjadi satu di dalam satu fisik ini. Oke. Jadi sebenarnya kita ini jamak kalau versi dari teorinya ego state tadi. Ada ego state yang bertindak sebagai orang tua, ada ego state yang bertindak sebagai orang dewasa, dan ada ego state yang bertindak sebagai anak-anak. Ya. Oke. Nah, kebanyakan kita tidak menyadari hal ini. Kita bisa marah, kadang ada kan perasaan gini. Kita bisa marah, kita bisa bahagia, kita bisa sedih, kita bisa tersinggung. Itu namanya ego state namanya. Oke. Ya. Nah, dari ego state ini tadi kita bisa menganalisa diri kita ini dominan yang mana sih sebenarnya. Ya. Oke. Contoh saat ini yang saya sampaikan tadi, mungkin pada saat saya mau berangkat ke sini, itu kan kondisinya hujan nih. Ego state saya yang berkarakter malas itu memberikan bisikan, self talk ya. Self talk di pikiran saya itu bicara, hujannya deras nih, nggak usah berangkat aja. Ya. Tapi ego state saya yang berkarakter rajin, berkarakter strong, itu menyatakan, udah kan bisa pakai mobil, udah kan bisa bawa payung, udah. Jadi dia cari solusi. Keduanya ini sebenarnya menyampaikan hal yang baik. Yang pertama, tidak mau saya kehujanan, tidak mau saya sakit nantinya mungkin ya kalau kehujanan, ya tidak mau saya basah kuyup kan gitu. Sedangkan yang satu juga baik, Iya, betul. tetap menginginkan saya berangkat untuk bisa bikin konten ini gitu. Betul. Nah, kita harus bisa menyadari bahwasanya kedua ego state ini tadi sama-sama berperan di dalam diri kita, dan ini sama-sama baik sebenarnya tujuannya kalau kita ingin tahu ya. Benar. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya ego state tadi, dari sekian banyak ego state tadi, yang kita aktifkan yang mana itu menjadi sebuah tindakan. Contohnya tadi saya mengaktifkan ego state saya yang rajin, berarti kan, makanya saya tetap berangkat aja. Saya mengabaikan, meng-off-kan, istilahnya menonaktifkan si ego state yang mengasumsikan saya supaya tidak berangkat gitu kan. Betul. Saya memilih ego state yang ini, rajin, berangkat aja deh kalau gitu. Oke. Inilah yang disebut dengan kesadaran tadi. Kita harus bisa menyadari, kemudian kita bisa berpikir realistis, akhirnya memutuskan dari dua ego state yang beradu argumen tadi, kita pilih salah satu ego state tadi. Oke. Berarti kan itu kan soal ego state baik dan buruk misalnya, atau sebenarnya dua-duanya tadi Dua-duanya memang baik. berimpact baik kan Iya, sebenarnya. betul. Nah, Tujuannya baik. tujuannya memang baik ya dua-duanya. Nah, tapi bagaimana akhirnya kita bisa berpikir bahwa ada hubungannya nggak sih misalnya gini ya? Ada hubungan nggak sih ego state yang tadi soal misalnya satu rajin, satu misalnya tidak Malas. rajin, misalnya malas ya. Kemudian ada hubungannya nggak sih ini sebenarnya soal bagaimana mereka bisa mensyukurin rasa nikmat. Misalnya tadi ketika contohnya adalah mau ke sini karena hujan. Yang satu malas karena wah ini hujan gitu ya. Mungkin aku sedang pengen menikmati hujan misalnya. Oh iya. Atau yang satu karena rajin ya oke, karena hujan nggak apa-apa lah, ini seru juga dan aku punya experience baru berjalan dengan motor kehujanan gitu ya, karena udah lama nggak hujan. Oke. Nah, bagaimana bisa kita menyadarin bahwa ya hujan ini juga salah satu syukur dan ini adalah sebuah proses yang harus kusyukurin gitu. Nah, ya. Jadi itu namanya ego state yang bijak. Pada saat yang disebutkan oleh Mas tadi muncul dalam pikiran kita tentang rasa syukur, ya kan? Tentang menilai sesuatu dari rasa bersyukur itu tadi, itu namanya ego state yang sedang bijak. Jadi kan banyak nih, saya bilang nih, Betul. diri-diri kita itu ada yang bijak, ada yang suka marah, ada yang suka bohong, ada yang rajin, ada yang males. Itu ego state namanya. Coba bayangin, semisal kita diberikan pencipta kita, diberikan Allah itu
satu saja ego state, semisal suka bekerja keras, rajin semisal. Kita tidak diberikan ego state yang rasa malas itu tadi. Akhirnya kita isinya bekerja terus. Kira-kira kita sakit nggak, Mas? Kita jatuh sakit nggak? Sakit. Kalau kita memaksakan diri, sakit. makanya di sini perlunya balance, perlunya kita menyadari bahwasanya kita punya ego state tadi, ini sebagai penyeimbang sebenarnya. Ya. Ego state malas ini tadi sebenarnya menyeimbangkan ego state yang rajin. Ya enggak? Betul. Pada saat si rajin ini tadi sudah kita aktifkan betul, mulai dari pagi sampai malam gitu kan. Betul. Kita merasa lelah. Ego state malas ini tadi akan mengajak kita untuk istirahat. Ayo kita Betul. istirahat, capek kita. Coba Ya. kalau nggak ada ego state ini, kita akan Betul. lembur, kita akan terus bekerja, nggak mau tidur. Akhirnya hancur juga gitu. Nah, itu kan kita udah menyadari soal itu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang atau teman-teman yang sedang menonton ya, untuk memahamin posisi-posisi itu, posisi ego state yang bagaimana aku harus berbijaksana, bagaimana aku harus baik, gitu-gitu ya. Nah, bagaimana agar kita semua tuh tetap punya trigger. Oh ini salah nih. Oh ini aku kurang bersyukur nih. Oh ini gitu. Memunculkan hal itu bagaimana kira-kira Mas? Ya, balik lagi ke kesadaran, Mas. Jadi kesadaran itu apa? Sebenarnya dari semua ego state tadi, kita ini hanya seorang observer. Observer itu kita memandang dari atas nih. Oh ternyata karakter kita itu banyak loh. Ego state kita itu banyak loh. Oh ternyata Andri yang bijaksana itu ada. Oh Andri yang suka marah itu ada. Tapi dimunculkannya itu kita sebagai observer ini kita berhak memilih mana yang mau saya aktifkan. Oke. Semisal pada saat kita mendapatkan rasa, semisal kasus aja ya, kasus sakit lah, saya ada dilanda sakit gitu kan, maka dalam pikiran kita itu banyak yang bergejolak sebenarnya. Yang ego state yang satu ngomongnya, aduh, mengeluh, ego state yang mengeluh ya, Betul. aduh, aku sedang jatuh sakit nih, rasanya demam, rasanya panas, mengeluh aja pokoknya intinya ya kan. Betul. Yang satunya ego state yang bijak itu bagaimana caranya dia mencari sesuatu hal yang bisa dipikir sebagai nilai positif. Contoh, Betul. kalau dari sisi agama rasa sakit itu ternyata bisa menghapuskan dosa, bener kan? Betul. Nah, si bijak ngomong kepada diri kita, nggak apa-apa Andri, kamu sakit ini untuk bisa ngapusin dosamu. Alhamdulillah toh, Betul. dosamu dihapuskan melalui sakit ini. Betul. Akhirnya apa? Pada saat kita punya dua pilihan tadi, mau mengeluh atau mau bersyukur. Orang dihapuskan dosanya, otomatis seneng kan ya Syukur pastinya. Betul. Pada saat kita mengaktifkan, iya ya bener sih ini. Kita ambil nih, kita sebagai observer melihat yang ini menyampaikannya negatif, mengeluh, yang ini menyampaikannya dengan bijak. Betul. Akhirnya kita mengambil tindakan, aku milih yang ini aja. Pada saat kita memilih ini, maka Betul. kita akan bersyukur. Alhamdulillah gitu. Betul. Ya. Nah, Betul. pentingnya di situ kesadaran bahwasanya, nah, untuk memupuk ini tadi kan butuh ilmu, Mas. Betul. Pada saat kita tidak tahu keilmuan tentang rasa sakit itu ternyata bisa menghapuskan dosa, maka ego state kita yang bijak tadi itu ibarat gelas, itu nggak ada ilmunya kan, Mas? Kosong. Ya. Betul. Jadi betul. kita punya gelas-gelas ego state, tapi gelas-gelas ini tadi bisa diisi dengan informasi-informasi atau ilmu, Betul. atau dari lingkungan juga, begitu.